Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan membahas mengenai pelajaran TLJ. Dalam pelajaran TLJ ini, nanti kita akan coba membahas mengenai materi virtual server atau bisa juga disebut dengan port forwarding. Nah, ini. Dan untuk virtual server ini atau port forwarding ini nanti prakteknya saya akan terangkan via ISP IndiHome ya. Kita akan coba praktek di via ISP IndiHome untuk pengaturan port forwardingnya. Sebelum kita lanjut ke materi, kalian wajib mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena nanti untuk penugasan TLJ ini berbeda dengan penugasan yang AIJ kemarin gitu. Nanti untuk keterangan tugasnya akan saya jelaskan di akhir video. Oke, kita langsung materi aja. Untuk pengenalan port forwarding ini atau virtual server ini kalau misalkan dalam bahasanya itu seperti ini. Virtual server atau port forwarding itu memungkinkan komputer yang jauh untuk terhubung dengan komputer atau layanan tertentu di jaringan wilayah lokal atau LAN pribadi gitu. Jadi seperti ini, misalkan kalian punya server di rumah ataupun di satu gedung, akan tetapi server tersebut tidak bisa diakses oleh orang luar secara online, cuman bisa diakses secara offline ya gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa orang luar bisa mengakses ke dalam jaringan LAN punya kalian? Maka diterapkanlah ataupun kalian buat virtual server atau buat port forwarding ini gitu. Jadi kalau misalkan dalam bahasanya kalau misalkan dalam bahasa umumnya kalian punya server offline lalu di-online-kan seperti itu ya. Itu secara bahasa pengertian tentang virtual server atau port forwarding gitu ya. Nah, bila kalau misalkan firewall jaringannya tidak diaktifkan, jadi gini, teknik port forwarding ini dia mengandalkan port ya, port yang ada di server. Nah, karena biasanya port forwarding ini dipakainya itu di HTTP ya, maka secara umum untuk portnya itu 80 atau 80-80. Nah, jadi kalau kalian ingin mengonlinekan server kalian secara yang tadinya offline menjadi online, itu mengandalkan port ya. Ini mengandalkan port. Nah, untuk yang pembahasan port ini, jadi gini, port itu kalau misalkan dalam bahasanya itu pengertiannya, ini port ini adanya di ini ya, port ini kita menggunakan port TCP IP ya. Tapi sebenarnya port TCP IP itu banyak ya, nggak cuma ini aja, itu sampai ribuan. Nah, dari pengertian port ini, port itu adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan gitu. Jadi port ini dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP IP. Nah, seperti itu ya. Jadi sehingga port juga bisa mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien
atau bagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada di dalam server. Nah, jadi gimana caranya supaya server kamu bisa diakses sama si klien? Itu lewat jalur port gitu. Makanya port ini selalu diidentifikasikan dengan firewall gitu ya. Jadi port ini biasanya selalu diidentifikasikan dengan firewall. Kalau misalkan firewallnya hidup, maka otomatis port ini tidak akan terbuka untuk si klien. Makanya port firewall ini harus ditutup. Supaya apa? Supaya port ini kebuka gitu. Makanya kalau misalkan kalian ketika di komputer, kalau misalkan pengen koneksi internet, itu firewallnya harus dimatikan. Kalau misalkan firewallnya tidak bisa dimatikan, kalian tidak bisa koneksi ke internet ataupun tidak bisa koneksi ke PC-PC yang lain, seperti nge-share data, ngirim file, seperti itu ya. Nah, terus si port ini juga dia dikenal dengan angka 16 bit ya. Makanya ada yang disebut dengan port number itu ya. Nah, dan diklasifikasikan dengan jenis protokol transfer yang digunakan gitu ya. Dia pakai port TCP nih, port TCP, atau dia pakai port UDP gitu ya. Karena apa? Karena port ini kan punya 16 bit, maka total maksimum untuk port nih, total maksimum untuk port itu adalah ini totalnya nih. Jadi lumayan banyak untuk jumlah portnya. 65.536 ya. Jadi ini jumlah port ya. Ini. Jadi jumlah port yang ada itu sebanyak 65.536 gitu. Nah, kalau misalkan kalian biasanya yang sudah dipraktekkan itu di pelajarannya Pak Tari nih, itu biasanya port ini dipakainya ketika kalian ingin menggunakan putih ya. Itu kalau misalkan kalian pengen menggunakan putih nih, biasanya kalian harus mengganti portnya gitu. Nah, putih pun dia mempunyai portnya sendiri gitu ya. Nah, jadi itu pengertian port. Oke, kita kembali lagi ke virtual server atau port forwarding. Oke, kita kembali lagi ke virtual server atau port forwarding. Nah, untuk virtual ini jadi gini, kalau misalkan kalian enggak nyeting port sendiri nih, kalian pengennya pakai port bawaan HTTP yang secara umum ya, itu kalian nggak usah nyeting port ya. Karena apa? Karena port bawaan itu 80 atau 8080. Tapi kalau misalnya kalian pengen nyeting port, ya berarti otomatis si port kedua ini harus diganti. Tapi dengan catatan, si port kedua ini jangan sampai diganti kalau misalkan port ini sudah terpakai. Kalau misalkan portnya belum terpakai, ini bisa kalian ganti gitu ya. Nanti saya jelaskan di akhir ketika praktek perubahan port ataupun kita menggunakan port bawaan HTTP gitu ya. Tuh. Oke. Terus gini, secara mekanismenya, kan semua PC dalam jaringan lokal itu kan pasti punya alamat IP-nya masing-masing ya kan. Setiap IP pasti punya alamat IP-nya masing-masing, entah itu server ataupun si klien gitu. Tapi si IP tersebut ketika kalian pengen ngeping nih, itu cuman bisa diping dengan jaringan yang sama. Tapi kalau misalkan kalian pengen ngeping nih dari rumah, pengen ngeping IP address yang ada di sekolahan misalkan, itu nggak bisa. Karena apa? Karena jalurnya sudah berbeda gitu ya. Makanya mekanismenya itu kalau misalkan kalian masih belum pakai port, dia tidak akan terbuka. Jadi dia nggak akan bisa ngeping dari sekolahan ke rumah kamu ataupun dari rumah kamu ke sekolahan, seperti itu ya. Oke. Terus makanya dengan kata lain, komputer yang disiapkan sebagai server itu harus mempunyai
router ataupun modem. Itu sebagai apa? Sebagai jembatan. Ya, jadi kalau misalkan kamu punya server nih, kamu pengen mengkoneksikan secara online keluar, itu kamu harus punya router atau harus punya modem. Contohnya apa? Kalau misalkan router itu menggunakan router Mikrotik. Tapi kalau misalkan pengen punya modem, menggunakan modem itu bisa kalian menggunakan modem bawaan dari IndiHome. Nah, untuk prakteknya nanti kita coba pakai modem bawaan dari IndiHome gitu. Nah, biasanya si server menge-share supaya bisa diakses oleh luar atau secara online, itu biasanya kalian harus punya web servernya sendiri gitu. Nah, untuk web servernya itu biasanya kalian kalau misalnya pengen praktek nih, itu menggunakan XAMPP ya. Gitu. Ini aplikasinya nih ya. Kalau misalkan kalian pengen nge-share ataupun pengen ngebuka atau pengen mengakses sendiri, itu bisa menggunakan aplikasi XAMPP gitu. Ya. Nah, kita lanjut. Ini terakhir. Ini untuk catatan, jaringan yang menggunakan port untuk berbagi data dengan menggunakan dengan memberikan nomor port dan tugas tertentu untuk masing port nih, sebagai contoh tadi 80, itu ingat ketika kalian nge-share server ini server kalau misalkan tidak ada pengamannya, cuman menggunakan firewall aja, itu gampang sekali dihack sama orang gitu. Ya, ini gampang sekali dihack sama orang. Jadi kalau misalkan kalian punya web atau apa, itu gampang banget dihack sama orang gitu. Kalau misalkan kalian menggunakan port forwarding tanpa pengaman yang bagus ataupun kalian cuman mengandalkan si firewall gitu. Itu teknik port forwarding. Nah, untuk gambarannya itu seperti ini. Nah, misalkan gini, kalian punya PC nih, misalkan ada server A sama server B. Terus kalian harus punya IP public sebagai aksesnya ya. Terus ini koneksi internet dan ini user yang ada di luar sana gitu. Nah, ini IP lokal kalian nih ya. Jadi gini, ketika si server ingin membuat akses secara online nih, IP lokal ini dia harus membutuhkan IP public yang ada di ISP masing-masing gitu. IP public ini adanya di ISP ya, Internet Service Provider yang kalian pakai gitu. Nah, untuk mengetahui IP public ini bisa melalui modemnya langsung, bisa juga melalui router Mikrotiknya langsung, atau bisa kalian cek menggunakan website untuk mengecek atau untuk mengetahui IP publiknya. Terus dia akan masuk ke koneksi internet dan dia akan bisa diakses oleh orang luar gitu. Jadi ini topologi atau mekanisme penggunaan port forwarding gitu. Si server bisa diakses oleh orang luar menggunakan IP public itu. Itu mekanisme dari virtual server atau port forwarding. Nah, gimana caranya untuk mengetahui IP public? Itu kalian bisa menggunakan alamat ini, MyIP ya. Kalian bisa menggunakan alamat MyIP. Ketika kalian search ya, maka nanti si MyIP address dia akan mengecek IP public yang kalian punya, yang kalian miliki itu apa. Kalau di sini saya IP publicnya itu 3693.154.63. Ini IP public yang ada di IndiHome. Nah, kalau misalkan saya lihat ada PT Telkom Indonesia ya. IP public yang diberikan IndiHome itu selalu berubah gitu ya. IP public yang diberikan IndiHome selalu berubah. Tapi kalau misalkan IP public yang dipakai oleh ISP di luar IndiHome atau PT Telkom ini, dia sudah permanen ya. Satu IP itu untuk selamanya. Tapi kalau misalkan untuk IndiHome dia selalu berubah untuk IP publiknya gitu. Nah,
gimana untuk prakteknya? Di sini kan saya bilang tadi menggunakan exam pp ya. Di sini saya coba akan mengaktifkan exam pp-nya. Ini exam pp bisa kalian install atau kalian download dan kalian install sendiri gitu. Nah, ini sebagai contoh ya, ini sebagai contoh. Di sini yang harus diaktifkan itu Apache sama MySQL. Ini harus diaktifkan. Oke, ini keduanya sudah aktif. Ini di minimize. Ini saya close aja. Sebelum di close, di sini dalam htdoc ini saya punya satu web ya. Web ini adalah saya download web gratis dari internet yang menampilkan untuk ujian online gitu ya. Oke, tadi exam pp-nya sudah saya buka. Terus sekarang karena saya menggunakan IndiHome, saya akan mengecek IP yang saya miliki. Karena IndiHome itu dia menggunakan IP-nya itu DHCP. Dia selalu berubah-berubah untuk IP-nya. Ini saya cek IP-nya. IP saya itu 1.10. Oke, IP-nya 192.168.1.10. Oke, ini saya close. Saya buka web browser. Di sini saya ketikkan 192.168.1.10. Nah, ini adalah web yang sudah saya download tadi dan sudah saya masukkan ke exam pp gitu. Sebagai bukti kita coba buka php my admin. Dia sudah bisa masuk atau belum? Oke, dia sudah bisa masuk. Ini saya pakai passwordnya itu root. Oke, ini sudah bisa. Berarti exam pp database-nya sudah aktif ya. Nah, gimana caranya? Kan saya punya server nih ya. Saya punya server ujian online berbasis komputer. Nah, ini diaksesnya cuman bisa secara lokal ya. Ini cuma bisa secara lokal. Ketika saya ingin mengakses secara online, otomatis saya mengandalkan IP public ini. Kalau misalkan saya menggunakan IP public ini nih, yang tadinya IP lokal nih, saya ganti nih menggunakan IP public, di enter. Kalau misalkan dia belum disetting port forwardingnya, dia tidak akan bisa mengakses ke halaman ini. Oke, ini loading. Ini coba saya buka lagi, saya enter. Nah, dia loading, dia tidak akan bisa mengakses. Karena apa? Karena port forwardingnya belum saya setting gitu ya. Nah, nih situs ini tidak dapat dijangkau. Dia tidak bisa membaca server yang saya punya di yang di sini, yang web tadi. Nah, yang ini. Nah, gimana caranya? Karena saya menggunakan IndiHome, berarti saya harus masuk ke IP yang ada di IndiHome ya. Gitu. Harus login ke ZTE yang ada di IndiHome. Kalian masukkan, ini saya masukkan password, username dan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan modem yang ada di IndiHome. Nah, gimana cara untuk menyetingnya? Ini coba saya setting. Nah, dia adanya di port forwarding. Lihat, di sini ada port forwarding ya. Ini ada port forwarding. Ini udah saya setting ya. Sebelumnya udah saya setting, tapi ini kita coba. Ini kan IP-nya IP lama ya. Ini menggunakan IP lama. Jadi di sini akan saya setting. Tapi sebelum masuk ke sini, nah, kalian buat dulu di application list untuk app name-nya. Ini saya hapus. Kalau enggak kita bikin baru. Ini nggak apa-apa. Nah, di sini ada portnya ya. Kita keluar dulu deh. Sebagai awal, ini saya hapus. Oke, ini sudah saya hapus. Di sini saya bikin baru. Ini app name, misalkan CBT, jangan CBT ya, ujian. Oke, ini saya ujian. Di sini paket protokolnya TCP. Nah, di sini portnya nih, ini pengaturan port ya. Karena di sini portnya itu belum ada yang pakai ya,
Ini belum ada yang pakai. Sebagai bukti belum ada yang pakai, ini saya cek nih di port forwarding nih. Ketika saya klik port forwarding, di sini masih belum ada yang pakai portnya, berarti masih lost. Berarti saya bisa menggunakan port 80 ataupun 8080. Oke. Sini saya buat tadi ujian. Di sini saya pakainya coba portnya 80 ya. Ini semuanya diisi dengan port 80 gitu. Oke. Ini kita save, kita add. Oke. Ini portnya sudah ada 80 dan namanya itu ujian. Kita cek lagi dia sudah masuk atau belum. Nah, ini dia. Sudah ada ujian tadi menggunakan port 80. Sekarang kita akses supaya dia bisa diakses oleh luar ya. Supaya dia bisa diakses oleh luar, makanya di sini saya akses. Di sini pilihnya PPOE1. Nah, ini LAN-nya, ini kalian masukkan IP address lokal ya. IP address si komputer server. Ini 1.10. Berarti di sini saya masukkan 192.168.1.10. App name-nya kita pakai yang ujian. Kita add. Oke, sudah selesai ya. Ini kita udah selesai. Nah, sekarang ini gampang ya, cuman gitu aja. Kalau untuk modem IndiHome, pengaturannya lebih gampang dibandingkan dengan yang di Mikrotik. Untuk Mikrotik, cara pengaturannya kita nanti pertemuannya di sekolah aja di kelas. Tuh. Nah, ini udah disetting. Ini aksesnya masih lancar menggunakan 1.10. Nah, sekarang kita coba akses menggunakan IP public ya yang ada di IndiHome. Oke, ini saya copy IP publicnya. Saya buka tab baru. Saya buka di sini IP publicnya. Kita enter. Nah, dia bisa mengakses secara online. Jadi, kalau misalkan kamu menggunakan HP pun itu bisa dengan mengetikkan ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengakses ini dari luar itu bisa ya. Menggunakan paket data sendiri itu menggunakan kalian ngetik di alamatnya itu IP publicnya. Nah, Pak, gimana kalau misalkan kita pengen menggunakan DNS sendiri ya tanpa menggunakan IP public? Itu nanti bisa kalian menggunakan domain gratisan ya. Domain gratisan ini bisa kalian menggunakan DDNS ya. Nah, di sini DDNS ya. Di sini adalah alamat IP yang secara secara gratis maksudnya ya. Ini coba saya praktekkan ya, gimana caranya. Di DDNS ini cuman sekedar penampilan aja ya. Yang tadinya diaksesnya cuma menggunakan IP, ini saya rubah menggunakan nama domain secara gratis. Di sini ada aplikasi dari DDNS yaitu DUC. Kalian harus bikin user baru ya. Sini saya udah bikin user sendiri. Oke. Nah, saya di sini udah bikin sendiri adanya CBT, misalkan jangan ini deh, CBT SMK bintek.ddns.net ya. Ini saya save. Ini dia nge-refresh. Maka yang tadi alamat ngebuka untuk halaman webnya itu menggunakan IP, itu bisa kalian implementasikan menggunakan alamat web tadi. Tadi itu nama alamatnya apa? Saya lupa. CBT SMK Bintek. Oke. CBT SMK Bintek. Berarti di sini kamu ketikkan nih, kalau buka tab baru, CBT SMK Bintek .ddns.net. Kalian enter, maka bisa diakses seperti itu secara online ya. Itu pengertian dari port forwarding. Jadi intinya, kesimpulannya, port forwarding itu kalian mengonlinekan
server kalian yang ada di rumah ataupun yang ada di sekolahan yang tadinya secara offline ataupun diakses di LAN lokal biasa, itu bisa diakses secara online di luar oleh orang lain. Itu pengertian dari port forwarding gitu. Ya. Oke, cukup sekian materinya yang ada di port forwarding. Nah, untuk penugasan di sini ya, untuk penugasan. Oke, untuk penugasan untuk tugas yang TLJ ini soalnya ingat ini ketentuannya dulu. Tugas TLJ, tugas dikerjakan di dalam komentar video yang ada di YouTube ya. Itu. Jadi tugas yang TLJ ini kalian isi ataupun kalian kumpulkan ataupun kalian kerjakan di dalam komentar yang ada di video ini ya, di bawah nih ya. Di bawah video ini nanti ada kolom komentar, tugasnya kalian isi di situ jawabannya. Oke. Dengan ketentuan seperti ini. Di dalam komentar ketentuannya itu tuliskan nama, kelas, dan jawaban. Ini ketentuan yang harus kalian isi di dalam komentar yang ada di YouTube. Oke. Nah, pertanyaannya apa? Cuman satu aja ya. Cuman satu aja pertanyaannya. Pertanyaannya itu simpulkan materi tentang port forwarding. Oke. Jadi untuk tugasnya itu kalian isi nih untuk jawaban kesimpulan ataupun kesimpulan ya. Ini kesimpulan materi tentang port forwarding menggunakan bahasa kalian masing-masing. Ini wajib. Oke. Ini wajib. Nah, ini untuk tugas yang TLJ. Selanjutnya pengumpulan tugas yang AIJ kemarin ya. Untuk pengumpulan tugas AIJ kemarin itu kalian bisa buka atau bisa mengakses, nanti linknya saya kirim di grup kalian masing-masing ya. Nah, ini untuk pengumpulan tugas mapel AIJ dan TLJ. Oke. Nah, di sini tuliskan nama kalian. Oke, namanya tuliskan. Terus di sini ada pengumpulan tugas AIJ. Nah, untuk pengumpulan tugas AIJ ini, lihat deskripsinya. File yang kalian lampirkan di sini wajib berupa foto yang hanya berisi soal dan jawaban dari materi pembelajaran daring mapel AIJ yang kemarin. Oke. Ini fotonya kalian foto terus kalian masukkan di sini untuk tugas yang AIJ. Nah, untuk tugas yang TLJ selain yang komentar ini ya, kalian juga wajib mengumpulkan foto. Tapi fotonya apa? Lihat deskripsinya. File yang kalian lampirkan di sini wajib berupa foto yang berisikan foto kalian dengan orang tua atau saudara dengan ketentuan yang sudah dijelaskan dalam video materi TLJ. Nah, ketentuannya ini bisa kalian lihat di sini. Nah, jadi nanti untuk yang foto tugas TLJ ini yang bersama orang tua, kalian selfie bersama orang tua ya. Dan kalian siapkan kertas dan kamu pegang, yang dimana kertasnya itu kalian tulis pembelajaran daring
Mapel AIJ dan TLJ SMK Bina Teknika hashtag di rumah aja. Nah, ini kalian tulis di kertas dan kalian pegang dan kalian selfie bersama orang tua atau bersama saudara kalian dan kalian upload di tugas TLJ ini. Itu. Oke. Itu untuk penugasannya. Ini wajib. Kalau misalkan ada salah satu dari kalian yang tidak mengumpulkan, otomatis nilai rapot kalian di bawah KKM dan tidak ada yang namanya remedial. Remedialnya nanti ketika kalian sudah kelas 12 baru ada remedial di akhir-akhir gitu ya. Otomatis remedialnya nanti ya, jangkanya panjang, makanya ini wajib. Oke, wajib kalian isi. Itu untuk penugasannya. Ini untuk bentuk fotonya ya. Seperti ini. Oke. Cukup sekian untuk pembelajaran daring dari Mapel TLJ pagi ini. Ini pengumpulannya itu terakhir pukul 20 WIB ya, atau jam 8 malam nanti. Oke. Sekian video materi hari ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan materi AIJ dan TLJ yang sudah saya sampaikan ke kalian itu kalian pelajari dan masuk ke dalam otak kalian masing-masing dan bermanfaat juga untuk kalian. Selebihnya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.